Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, ayul akhwat dan juga kepada ikhwas sekalian, ar-rahiman rahimakumullah. Tadi sampai mana kita bahas? Ada yang masih ingat? Sampai mana? 6. Jadi tentang masalah keimanan, yakni kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman Islam kepada kita, sehingga ya hendaklah kita menjaga hidayah ini. Ya, akan tetapi kebanyakan di antara saudara maupun saudara kita yang mana mereka hanya sekedar Islam saja, akan tetapi mereka tidak mempelajari dinul Islam, maka bersyukurlah kepada kita ya, yang mana hari ini kita meluangkan waktu kita untuk duduk sejenak di salah satu majelis ilmu. Maka ya ikhwan wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, maka ketika cinta harus memilih, maka yang kita prioritaskan adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, ya, saat ini Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Ini hidayah ketika antuna ya bisa berhijab dengan sempurna, dan bahkan yang sudah bercadar ya, dan juga kepada ikhwas sekalian yang masya Allah penampilan sudah sesuai dengan perkara sunnah, pakai celana tidak isbal, ia berusaha untuk memelihara jenggot dan sebagainya. Ini adalah hidayah. Ini adalah hidayah. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya biar kita tetap hidayah itu bersama kita. Intinya adalah bagaimana agar kita istiqamah di atas hidayah. Ya, maka ketika Allah memberikan hidayah ini kepada kita, maka ketahuilah bahwasanya kita adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ketika hidayah itu datang, maka kita genggam erat-erat hidayah tersebut. Kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesempatan kali ini maka kita akan menyampaikan poin-poin penting bagaimana biar seseorang itu bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas hidayah. Maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah, ya, ini adalah keikhlasan kita di dalam apa? Di dalam hijrah kita. Ini keikhlasan. Yang pertama apa? Ikhlas. Nah, bagi Anda wahai saudari, ketika Anda menutup aurat Anda, ketika Anda berhijab, maka harus hadirkan niat semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan mengikuti tren atau model pada zaman sekarang, bukan mengikuti para artis bintang-bintang film misalkan yang mereka sudah berhijrah, ya, lalu Anda ingin seperti mereka dengan berpenampilan Islami, maka ingat niatnya tidak tepat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan, maka ikhlas. Nah, kalau seandainya kita beramal karena ikhlas mata-mata karena Allah, maka ketika Anda wahai saudari, ketika Anda berhijab itu ikhlas, ketika Anda bercadar ikhlas, insyaallah kita akan istiqomah. Istiqomah sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Ya, sebagai apa? Sampai ajal menjemput kita. Ya. Nah, bisa saja mereka yang dulunya taat kepada Allah, yang dulunya mungkin mereka sudah berhijab, yang dulunya mereka sering datang ke pengajian, lalu sekarang kenapa mereka berubah? Kenapa mereka sekarang tidak pernah lagi duduk di majelis kajian? Kenapa mereka sekarang tidak pernah berhijab lagi? Nah, kemungkinan mereka kurangnya keikhlasan. Demikian juga Anda wahai saudara, ketika kita berusaha untuk totalitas meninggalkan kebiasaan buruk kita menuju ketaatan kepada Allah, maka haruskan kehadiran keikhlasan kita. Maka Nabi melanjutkan,
Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, kata Nabi. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, ya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ya, atau karena menginginkan apa-apa yang ada di dalamnya, atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka yang pertama apa? Ikhlas. Keikhlasan. Terus menata hati kita. Untuk apa kita beramal? Untuk apa kita datang kajian? Untuk apa kita untuk berubah? Untuk apa kita berhijab dengan syar'i? Untuk apa kita salat dan sebagainya? Maka hendaklah apa? Kita menata hati kita biar kita apa? Ikhlas. Naam, itu yang pertama. Kedua, jangan kita tinggalkan menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Ini semua dari mana ya? Ada yang dari mana? Dari mana semuanya? Man juga? Usuluddin, Masya Allah. Nah. Ya, subhanallah, luar biasa. Jadi salah satu kebangkitan Islam itu ketika pemuda dan pemudi mereka kembali kepada agama Allah. Maka yang pertama, yang kedua adalah apa tadi? Menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib baginya, bagi setiap muslim, laki-laki maupun wanita. Ya, semuanya kita diwajibkan untuk apa? Menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Dan banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Ya, dan juga Allah memerintahkan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, dan ya, di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk mempelajari. Ini apa? Ilmuilah. Kalau di Man atau di Usuluddin dipelajari bahasa Arab ya. Fa'lam fi'il apa? Udah sampai situ belum? Fa'lam fi'il apa? Lupa. Nah, ikhwan, fa'lam fi'il apa? Belajar bahasa Arab kan? Hah? Belajar enggak? Fi'il apa? Fi'il ada 3. Kok jadi baca bahasa Arab kita ya? Nah, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, fa'lam itu fi'il apa? Nah, yang tahu dapat hadiah. Nah, ini. Hadiah nih. Ayo, fi'il madhi harus yakin apa? Fi'il amr. Nah, bukan fi'il madhi. Fi'il amr. Apa fi'il amr? Kata perintah. Iya kan? Nah, kata Allah, fa'lam, ketahuilah, ini adalah kata perintah. Ilmuilah, pelajarilah. Ya, apa yang harus kita pelajari? La ilaha illallah. Yang dipelajarilah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang kita pelajari, yang mempelajari Islam. Maka ketika kita diberikan hidayah oleh Allah, hidayah ketaatan, maka kita belajar Islam. Kepada siapa kita belajar Islam? Ataukah hanya mencukupkan dengan baca buku? Ya, atau misalkan kita belajar sendiri? Melihat YouTube boleh enggak? Boleh. Baca buku boleh enggak? Boleh. Akan tetapi tidak kita cukupkan dengan apa? Membaca buku dan nonton YouTube. Kita hadir langsung ke majelis kajian seperti ini. Ya, kepada siapa? Kepada ustadz, kepada seorang guru yang dia memiliki akidah dan manhaj yang benar di dalam beragama. Lah, kenapa gitu Ustadz? Ya iya. Iya, supaya apa? Supaya kita tidak tersesat dalam memahami Islam. Ya, supaya apa? Kita tidak tersesat. Ya, memang ada orang yang tersesat ketika dia salah mempelajari Islam, maka jawabannya ada. Dan ini sudah sunatullah. Ya, nah lantas bagaimana kita bisa membedakan ustadz itu di atas kebenaran atau tidak? Nah, maka ya kita lihat apa yang dia dakwahkan. Ya, kita lihat apa yang dia dakwahkan. Dakwah yang benar itu adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwahnya para rasul. Sebagaimana Allah sebutkan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Ya, dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad, dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul sebelum engkau Muhammad, kata Allah, yang mana tidaklah rasul itu kecuali dakwah mereka adalah sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Naam, seperti itu. Jadi apa? Menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu, belajar.
Dan seseorang itu ya dia akan faham kecuali apa? Dengan belajar. Jadi tidak ada istilah dia misalkan tidak tahu lalu ya dia membakar semua buku misalkan, lalu buku itu diminum airnya, lalu dia pun cerdas. Tidak seperti itu. Dia namanya kita mendapatkan ilmu maka dengan apa? Dengan proses apa? Belajar. Ya, dan banyak sekali keutamaan menuntut ilmu, akhwat. Dan perhatikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya apa? Dunia ini terlaknat. Dunia ini terlaknat. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya mal'unatun." Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, dunia ini ada terlaknat. Maksudnya apa? Jadi Allah jauhkan dari rahmat Allah. Dunia ini di sisi Allah tidaklah ada apa-apanya. Ya, illa kecuali kata Rasulullah ada 3 golongan yang mereka tidak terlaknat, yang mereka tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah illa bizikrillahi, ini orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah. Ya, dia memperhatikan ayat-ayat Allah, ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Kemudian yang kedua apa? Wa mawalahu, ini orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Ya, kalau dia wanita maka dia berusaha untuk menutup aurat dengan sempurna. Ya, kalau dia lelaki maka dia berusaha untuk berpenampilan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak boleh isbal dan sebagainya. Kalau ada jenggot tidak boleh dicukur dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alimun au muta'allimun, yakni orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Subhanallah, akhwat. Kita kira-kira masuk nggak di antara 3 golongan ini? Sekarang ini masuk nggak kita? Masuk, subhanallah. Ini orang yang berzikir kepada Allah. Nah, sekarang kita sedang berzikir kepada Allah. Kita mengingat Allah, mengingat tentang akhirat, bahwasanya kita hidup ini tidaklah lama, sebentar saja, dan kematian itu selalu senantiasa mengintai kita. Dan kita pasti akan mati. Lah Ustaz, Anda masih muda Ustaz. Jangan kira kalau kita masih muda kita tidak akan mati. Tidak. Betapa banyak orang yang dia masih muda, Allah wafatkan dia, apalagi yang sudah tua. Ya, sekarang kita apa? Termasuk daripada orang yang berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Kita sekarang ini sedang melakukan ketaatan. Ya, ketaatan yang paling utama adalah menuntut ilmu. Bayangkan, Nabi mengatakan, Nabi atau para sahabat, saya lupa, bahwasanya apa? 1 bab kita mempelajari tentang ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah, bayangkan. Dan syaitan itu lebih takut ya tidurnya orang yang berilmu ketimbang dengan ahlul ibadah yang mereka sedang beribadah. Nah, kita sekarang melakukan ketaatan yang Allah ridhoi, menuntut ilmu. Dan yang ketiga, kita adalah termasuk orang yang sama-sama belajar menuntut ilmu. Maka 3 golongan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apa? Mereka tidak dilaknat ya ketika mereka di dunia ini. Ya, kemudian keutamaan ilmu itu sangatlah banyak sekali. Maka cukuplah kita sebutkan 2 di antara keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama adalah menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Jadi barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju apa? Menuju surganya Allah. Nah, sekarang kita akhwat dan ikhwah sekalian, jamaah rahimani rahimakumullah, sekarang kita sedang berada di jalan menuju di salah satu di antara jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Dengan menuntut ilmu Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga, karena dengan ilmulah kita akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Karena ilmulah kita akan mengetahui mana yang tauhid, mana yang diperintahkan oleh Allah, yakni perkara tauhid, dan mana yang dilarang oleh Allah, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmulah kita bisa beribadah dengan benar. Dengan ilmulah antuna bisa berhijab dengan benar, ya. Dan dengan ilmulah seseorang akan bisa mengetahui puasa yang benar itu bagaimana, salat yang benar itu bagaimana, wudhu yang benar itu bagaimana. Maka kembali kepada apa? Kepada ilmu. Maka akhwat dan ikhwas sekalian,
rahimana rahimakumullah, ketika Allah berikan hidayah kepada kita, maka jangan lupa kita genggam dengan sekuat tenaga hidayah tersebut. Dengan apa? Salah satunya apa tadi? Ikhlas. Kedua apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ya, maka menuntut ilmu, datangi kajian-kajian, baik itu online maupun offline. Kalau sempat kita kita pelajar. Dan ingat, belajar Islam, belajar agama ini tidak mesti di mana? Tidak mesti di pondok pesantren, ya, atau tidak mesti di sekolah-sekolah yang memang basis Islam, tidak. Ya, kita di mana saja bisa belajar Islam. Ya, asalkan ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada kemauan. Maka kata siapa bilang? Banyak jalan menuju Roma. Ya, kalau menuju Roma banyak jalan, tapi kalau menuju surga banyak gak jalannya? Menuju surga hanya satu jalannya, ini apa? Di atas Islam, beragama Islam. Nah, jadi maksudnya apa? Ketika ada keinginan yang kuat, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Ya, asalkan ada kemauan yang keras. Nah, ya, kemudian keutamaan ilmu yang kedua adalah bahwasanya ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka akan Allah fahamkan dia tentang agama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Yani barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka akan Allah fahamkan dia tentang agama. Naam. Ya, maka terutama bagi Anda wahai saudari, dan juga bagi Anda wahai saudara, ya, Anda yang ada di hadapan saya ini nanti insya Allah suatu saat akan menjadi seorang ibu atau juga akan menjadi seorang ayah, maka belajar itu sangat penting, ya, karena masih banyak ilmu yang harus kita pelajari, ya, maka semangatlah dalam belajar, ya, dan jangan sampai kita malas, ya, dan ingat salah satu tanda Allah berpaling dari kita, ya, ini apa? Kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Itu salah satu apa? Bentuk Allah berpaling kepada hambanya. Ya, ini apa? Kita habiskan waktu kita apa? Yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, baik untuk dunia kita maupun di akhirat kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanfa'ihi." Ya, salah satu di antara tanda keislaman, salah satu di antara tanda kebaikan Islam seseorang, ya, ini adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka. Maka akhwat dan ikhwat sekalian, kita timbang, kalau kita lakukan ini bermanfaat tidak bagi kita, baik untuk dunia kita, apalagi akhirat kita. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan. Ya, kalau bermanfaat, lakukan. Nah, maka subhanallah, maka ketika kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka secara tidak langsung Allah berpaling kepada kita. Naam. Maka yang kedua ini adalah apa? Apa yang kedua ini? Ya, ini kita menuntut ilmu. Naam. Yang ketiga. Ya, yang ketiga apa? Hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah. Apa doanya akhwat dan ikhwat sekalian? Yani doa biar kita istiqomah di dalam ketaatan. Saya pernah melihat, dan di sini sering saya sampaikan ya kepada di kajian atau kepada santri-santri saya di ma'had, ya, saya ada teman ya yang dulunya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia, iltizam di atas sunnah, ya, berpenampilan berjenggot, dan subhanallah semakin berjalannya waktu dan kini dia kembali seperti orang awam, kembali dukhan dan sebagainya. Waliyazubillah. Inilah hidayah ketika Allah berpaling. Ya, ketika hidayah itu berpaling dari dia, maka Allah pun berpaling kepada orang tersebut. Maka jagalah hidayah tersebut. Jangan sampai hidayah itu apa? Lari daripada kita. Maka bersyukur subhanallah, yang dulu mungkin saudara kita yang mereka adalah pernah melakukan kemaksiatan mungkin, ya, atau yang dulu pernah dia tidak pernah sholat, meninggalkan sholat, atau dia mungkin dia membuka auratnya, subhanallah, ketika Allah berikan hidayah, ya, maka hatinya bergerak, dia pun rajin sholat, kemudian dia pun menutup auratnya. Ya, maka subhanallah, ini adalah Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita, akhwat dan ikhwat sekalian. Maka nikmat, ya, yang paling berat untuk kita jaga adalah istiqomah di atas ketaatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa setiap awal harinya setelah Nabi zikir pagi dan petang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, apakah hati kita itu ada di genggaman Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya hati kita ini berada di antara dua jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang Allah palingkan hati seseorang, ya, maka terkadang Allah memberikan istiqomah ke dalam hati seseorang. Ini intinya apa? Senantiasa kita berdoa kepada Allah. Doa apa? Mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita di atas Islam. Mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita di atas hidayah. Ya, dan mudah-mudahan hati kita selalu senantiasa hati yang salim. Ya, hati yang mudah menangis karena takut kepada Allah. Hati yang mudah menerima nasihat ketika kita salah. Hati yang yang bisa merubah karakter kita, yang mungkin dulunya kita keras atau yang mungkin dulunya kita malas dan beribadah kepada Allah, maka ketika diberikan nasihat, maka nasihat itu masuk ke dalam hati kita. Dan ingat jamaah, kaum muslimin dan muslimat, para ikhwat sekalian dan juga para akhwat, bahwasanya dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau baik daging itu, maka baiklah seluruhnya. Kalau jelek daging itu, maka jeleklah seluruhnya. Apa itu? Dia adalah hati. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza salahal jasadu kulluh wa idza fasada jasadu kulluh." Ya, yakni apabila dia baik maka baiklah seluruhnya, dan apabila dia buruk maka buruklah seluruhnya, dan dia itu adalah qalbun, yakni dia adalah hati. Maka kita tata hati kita dengan apa? Dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan istiqamah kepada kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi doa, ya ikhwah dan akhwat sekalian, saudara dan saudara kami yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa. Doa di sepertiga malam terakhir. Ya, doa-doa ketika waktu mustajab. Kapan? Yakni di sepertiga malam terakhir. Doa ketika turunnya hujan. Doa antara azan dan iqamah. Doa pada hari Jumat, ya, pada asar, ya, dan itu adalah doa-doa mustajab, doa dikabulkannya doa. Kemudian doa ketika hendak menjelang berbuka puasa, maka jangan remehkan doa. Subhanallah, doa itu adalah senjata seorang mukmin. Dan apapun ya yang kita inginkan, berdoalah kepada Allah, dan doa itu ya bisa merubah ya takdir yang ada di tangan malaikat. Ya, adapun takdir yang ada di dalam Lauh Mahfuz, maka itu tidak bisa dirubah. Adapun takdir yang ada di tangan malaikat, maka itu bisa berubah dengan doa yang kita panjatkan. Maka berdoalah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam ketaatan kepadanya. Naam. Kemudian yang keberapa? Keempat. Ya, yang pertama itu adalah apa tadi? Ikhlas, niat. Yang kedua apa? Menuntut ilmu. Yang ketiga apa? Berdoa. Keempat, memilih teman-teman yang baik. Memilih teman yang soleh, memilih teman-teman yang bisa mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memilih teman-teman yang apabila kita salah, maka dia mengingatkan. Apabila kita futur, dia memberikan nasihat. Maka kalau ada teman seperti ini akhwat dan ikhwan, genggam erat-erat tangannya. Jangan sampai dia berpaling daripada kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya bahwasanya salah satu ya di antara biar seseorang itu bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika dia memilih teman yang baik. Oleh karena itulah Nabi mengatakan al-mar'u 'ala dini khalih. Yakni seseorang akan agama seseorang itu sesuai dengan teman dekatnya. Maka seseorang itu akan agama seseorang itu akan sesuai dengan teman dekatnya. Al-mar'u 'ala dini khalih falyanzur ahadukum may yukhalih. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah siapa teman dekat kalian. Kenapa? Karena teman itu sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan kita. Nah, terutama lagi untuk mencari pasangan nanti. Ya, untuk mencari seorang suami mencari calon istrinya, atau sebaliknya seorang istri mencari calon suami, maka pilih agamanya yang baik. Ya, karena kalau selangkah, kalau salah kita dalam melangkah, maka
ya tidak ada kebahagiaan yang akan kita dapatkan kemudian hari. Ya maka pilihlah teman-teman yang baik, pilih teman-teman yang soleh dan soleha, ya yang selalu mengingatkan kepada kita. Kalau kita salah, maka dia mengingatkan. Kalau kita lupa, dia ingatkannya. Kalau kita melakukan kemaksiatan, maka diberikan nasihat. Inilah teman yang baik, teman yang bisa membuat kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akhwat dan ikhwas sekalian rahiman rahimakumullah, terkadang apa? Kita hendak berubah, terkadang apa sulit apa teman kita yang lama, ya kan? Wah, sombong ini. Nah, betul enggak seperti itu kan? Ini adalah cobaan kita dalam apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saya dulu ada teman yang dekat sekali. Maka ketika kita kita alhamdulillah kita kenal dekat dakwah sunnah, ya. Kemudian kita dengan dia sudah lama tidak bertemu dan akhirnya ya suatu saat Allah pertemukan kembali kita dengan dia yang sama-sama kita berada di atas hidayah. Subhanallah, alangkah nikmatnya hidup. Ya maka ya cobaan kita adalah ketika kita hendak hijrah, maka ada teman-teman kita yang mungkin yang memang harus kita perlahan untuk tidak kita jadikan teman dekat. Kalau hanya sekedar berteman ya boleh, tapi jangan menjadikan teman dekat. Dan ingat akhwat, ada satu hadis yang begitu bagus. Dan ingat, kalau seandainya kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan mengganti yang jauh lebih baik daripada yang ada saat ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla." Maka sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kata Nabi, apabila engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, illa badakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu, maka niscaya Allah akan menggantikan bagimu yang lebih baik daripadanya. Faham maksudnya? Maksudnya adalah barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya jauh lebih baik daripada yang ada saat ini. Kuncinya kita berteman itu karena karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu kita, atau bukan karena tidak enak. Tidak akhwat dan ikhwas sekalian, kita ini nanti masing-masing akan sendiri di dalam kubur kita. Dan ingat teman-teman, persahabatan yang dibangun bukan karena Allah itu tidak akan kekal. Akan tetapi persahabatan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, maka ini akan kekal. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 67, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-khillau yawma idzin ba'duhum aduun." Maka pada hari ini kata Allah, yakni teman yang akrab pada hari itu, yakni teman-teman akrab ketika di dunia, maka mereka pada hari kiamat mereka saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali teman-teman yang bertakwa, mereka akan senantiasa bersama baik di dunia maupun di akhirat. Dan bahkan ikhwan dan akhwati fillah, ya, dan bahkan nanti dalam sebuah riwayat ada teman yang sejati, dia berteman karena Allah, tidaklah dia bertemu karena Allah, dan juga berpisah pun karena Allah. Maka kelak teman-teman yang akrabnya nanti ketika temannya masuk ke dalam surga, maka dia mencari temannya, "Ya Allah, mana temanku ya Allah? Yang dulu ketika kami di dunia kami sama-sama menuntut ilmu, yang dulu ketika kami di dunia kami sama-sama untuk saling memberikan nasihat." Ternyata temannya dimasukkan ke dalam neraka. Maka teman ini bisa memberikan syafaat kepada temannya tadi. Ya, maka tentunya di sana memang ada syafaat, yang beberapa syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlu tauhid. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh maupun soleha, yang mengingatkan kita ketika kita salah, yang menegur kita ketika kita lupa. Naam. Alhamdulillah waktunya sudah habis. Ya, satu poin lagi nih terakhir, yakni yang kelima. Apa yang kelima? Yakni hendaklah kita beribadah kepada Allah. Maksudnya setelah kita berilmu, mengamalkan ilmu. Berilmu, mengamalkan ilmu. Ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal. Ya, maka terkadang, mohon maaf, ini terkadang, tapi tidak semuanya. Terkadang itu, orang yang baru hijrah, ini terkadang lebih baik daripada mereka-mereka yang sudah lama di pondok pesantren misalkan. Ya, ini kita jumpai seperti itu, tapi tidak semuanya. Ya, maka kembali kepada hidayah tadi. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, termasuk
Ya, di antara dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yuzlihumullahu fi dhillih yauma la zilla illa dhilluh, yakni ada 7 golongan kata Nabi yang pada hari kiamat nanti yang dia mendapatkan naungan yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara 7 golongan tersebut? Maka Nabi mengatakan wasyababun nasya'a biibadatillah, yakni pemuda atau pemudi yang mereka tumbuh dewasa di dalam ketaatan kepada Allah, yakni mereka pemuda dan pemudi yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah, yang mereka selalu istiqamah, yang mereka berusaha untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala baik dalam keramaian terlebih di dalam kesendirian mereka. Nah, demikianlah akhwat ya dan ikhwas sekalian yang hadir pada sore hari ini. Ya, itulah tadi 5 poin penting ya supaya kita bisa istiqamah di atas ketaatan, supaya kita bisa tetap istiqamah ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika cinta kita berlabuh kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ya tidaklah kita melakukan sesuatu itu kecuali ya atas keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Maka ya cinta di dalam beribadah kepada Allah itu akan bisa mengalahkan segala-galanya. Karena ketika seorang itu beribadah, maka hadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadirkan juga rasa takut kita kepada Allah, dan juga hadirkan rasa harapan kita kepada Allah, yakni mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, dan kita takut kalau seandainya Allah memasukkan kita ke dalam nerakanya atau Allah tidak menerima taubat kita. Dan ingat, setiap salat yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar rutinitas, akan tetapi kita bangun untuk beribadah kepada Allah, yakni karena kecintaan kita kepada Allah, kemudian rasa takut kita kepada Allah, dan harapan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya pertemuan singkat kita pada hari yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya mungkin ada pertanyaan silakan ya. Kalau nggak ada pertanyaan maka ana yang akan bertanya. Nah, kasih hadiah nanti. Naam, silakan. Naam, ikhwan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak ada. Baik, kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Live Facebook. Jadi kalau ada Facebook bisa diikuti Abu Ikrisyah, dan juga kita ada media dakwah channel Muslim TV di YouTube. Alhamdulillah ada beberapa kitab yang telah kita bahas di situ. Nah, ada pertanyaan akhwat? Kalau nggak ada maka saya ingin memberikan pertanyaan, boleh ya? Yang bisa menjawab kasih hadiah. Ini ada 2 buku. Nah, ada buku yang besar, ada yang kecil. Nah, ada yang siap? Angkat tangan dulu mungkin, atau siap baru ada pertanyaan? Atau pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu atau yang siap dulu? Nah, pertanyaannya mudah. Atau ada yang siap dulu? Pertanyaannya adalah sebutkan 2 kiat biar bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah atau di atas hidayah. 2 syarat saja. Alisa. Nah, silakan. Yang pertama keikhlasan, kedua menuntut ilmu. Nah, pertama ada keikhlasan dan kedua adalah menuntut ilmu. Nah, dia yang kecil aja ya, karena mudah. Ya, nanti diambil boleh. Nah, ini agak besar nih, agak sulit nih, agak besar bukunya nih, ya. Nah, pertanyaan satu lagi, sebutkan 1 doa yang senantiasa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setiap pagi tentang yakni tetapnya hati di atas agama Allah. Siapa yang hafal doanya? Nah. Nah, santai. Ini hadiahnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, demikian para akhwat dan juga ikhwat sekalian.
yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini ya bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan ya bisa kita amalkan, khususnya bagi yang menyampaikan. Ya, sekian dari saya, dan mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melanjutkan ya tausiah singkat kita ya untuk saling berbagi manfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'un nas linnas, yakni sebaik-baik manusia adalah bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kenalan kan? Hah? Apa? Ada nak gabung buka. Oh, gabung grup. Oh iya. Sebagai, nah, sebenarnya. Salam.